Hai, kamu lagi dengerin Clinomic Radio bareng saya Denia, founder dari Clinomic. Buat teman-teman yang belum tahu, Clinomic adalah sebuah platform digital yang ingin membantu kamu memulai gaya hidup yang ramah lingkungan. Nah, senang banget nih akhirnya website kita yang baru udah launching. Yay, we've been working so hard for this. Dan di website kita yang baru ini, kita punya beberapa feature baru dari mulai tiket box dan kalender event untuk acara-acara kegiatan yang bertemakan lingkungan. Terus ada peta Dropbox untuk tempat kamu bisa mengirim barang-barang yang recyclable di tempat-tempat yang menampungnya. Terus ada kelas online-nya juga loh. Jadi jangan lupa ya mampir-mampir ke clinomic.co.id. Nah, di episode kali ini kita mau membuat sesuatu yang spesial dalam rangka Hari Kartini dan Hari Bumi. Nah, Clinomic tuh pengen banget nih meng-highlight sosok-sosok wanita keren yang punya interest serta kontribusi terhadap lingkungan. Jadi untuk beberapa minggu ke depan kami akan menginterview bintang tamu yang keren banget di Clinomic Radio ini. Nah, Kartini modern pertama yang akan kami interview di episode kali ini adalah Afifa Lutfia Hanum, founder dari Rubah Kertas. Yuk simak ceritanya. Ngobrol-obrolan dengan Afifa bersama Head of Content kami, Anissa. Halo, datang lagi di Clinomic Radio bersama saya Nisa Hanifah selaku Head of Content Clinomic. Hari ini, di episode podcast kali ini, aku duduk bersama dengan Afifa Lutfia Hanum selaku founder Rubah Kertas. Halo Afifa. Halo Mbak Nisa. Nah, Afifa, hari ini kita mau cerita tentang Rubah Kertas. Pertama-tama aku mau nanya nih, latar belakang Rubah Kertas itu gimana sih? Ya, jadi latar belakang dari Rubah Kertas itu sendiri adalah keinginan aku untuk berkontribusi secara nyata gitu ya. Jadi balik lagi ke 4 tahun yang lalu gitu, saat masih menjadi mahasiswa, terus mahasiswanya di Teknik Lingkungan di UI. Saat itu aku ikut beberapa konferensi. Konferensinya fokus di bidang lingkungan, perubahan iklim, sustainability, dan lain-lain. Bahkan itu aku ikut sampai ke luar ya, misalnya sampai ke Singapura, ke Thailand, dan lain-lain. Di situ aku bertemu dengan orang-orang yang mereka itu udah terjun langsung, berkontribusi langsung. Di situ aku kayak merasa aku harus bisa membuat suatu kontribusi nyata, dimana aku nggak cuma sekedar ngomong atau ngebahas masalah lingkungan, tapi memang benar-benar bisa memberikan cerita baru ya, gimana caranya untuk bisa fokus berkontribusinya itu sih. Cool. Terus kenapa awal mula bangun Rubah Kertas, reasonnya apa? Membangun awal Rubah Kertas itu sebenarnya tanpa disengaja ya jadinya. Jadi awalnya itu niatnya ikut lomba, kalau misalnya di kampus tuh, kalau padahal namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah di situ biasanya mahasiswa itu akan membuat suatu ide untuk yang kemudian akan dibisniskan gitu. Nah awalnya bisnisnya itu bukan Rubah Kertas, bukan fokus pada kertas, fokusnya terhadap lingkungan yang lebih besar lagi. Kemudian dapat pendanaan. Namun sejalan perjalanan waktu ternyata tidak semudah itu, banyak masalah sampai akhirnya harus pivot. Nah setelah itu saya dan tim waktu itu fokus, kita pengen tetap jalan, tapi karena ide sebelumnya tidak bisa diimplementasikan, akhirnya kita mencoba untuk fokus kepada satu masalah. Disitulah kita mendapatkan ide untuk fokus ke kertas dulu gitu. Jadi fokus di sampah kertas ya nih. Kalau gitu kan sekarang nih plastik itu udah banyak yang aware kalau plastik itu tuh sama lingkungan tuh nggak baik banget, karena banyak lagi dia tidak terurai dalam waktu singkat, karena sampai 1000 tahun dia baru terurai. Nah, gimana sih dampak dari sampah kertas yang tidak terdaur ulang? Karena orang tuh banyak berpikir kertas itu dari pohon, dia bisa terdaur ulang dengan cepat, terurai dengan cepat. Nah, dampaknya apa untuk sampah kertas yang tidak terdaur ulang? Jadi kertas itu sebenarnya tidak 100% organik juga ya. Jadi kalau dari proses pembuatan dari pohon menjadi kertas itu banyak zat kimia yang ditambahkan, dari proses pemutihan gitu, proses
pencucian dari dari kayunya sendiri yang setelah dipotong-potong. Nah, itu banyak sekali menghasilkan limbah, dan juga dari kertas itu sendiri pun mengandung zat-zat kimia gitu. Jadi ketika dia itu tidak terdaur ulang gitu, atau misalkan dia itu tercampur dengan sampah-sampah yang lain gitu, dia tidak akan terdegradasi gitu. Dia akan menumpuk dengan sampah-sampah lainnya gitu, sama seperti sampah plastik yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir ya, atau TPA, dan itu akan ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, karena ada bahan kimia itu dia akan menimbulkan dampak lingkungan yang tidak baik ya ke depannya sih. Jadi terus kemungkinan dia itu juga ada, jika dia tidak dalam kondisi optimal gitu ya, si kertasnya ini, dia itu tidak akan terdegradasi dengan baik gitu. Sama seperti sampah organik ya, sampah organik juga kita untuk membuat kompos gitu kan harus punya suatu lingkungan yang optimal gitu. Kertas juga sama seperti itu. Jadi kita nggak bisa gitu dengan naruh kertas di atas tanah gitu, terus kita kira dia akan terdegradasi dengan sendirinya gitu. Jadi perlu dilakukan banyak hal gitu ya untuk membuat kertas terdaur ulang. Jadi jika kertas itu tidak terdaur ulang akan memberikan dampak yang buruk juga untuk lingkungan, hampir sama juga dengan jenis-jenis sampah lainnya. Iya, jadi berarti ya akan berakhir di TPA juga kan, di landfill seperti Bantar Gebang. Nah, ya itu orang-orang juga masih belum mengerti kalau kertas itu pun punya dampak. Malah sekarang ada yang namanya go paperless. Harusnya selama ada smartphone kamu, selama ada gadget elektronik lainnya, kita bisa go paperless. Apalagi ada email, everything can go through email, dari tiket, dari order kan, itu bisa kayak paperless, tapi ya masih banyak yang belum tahu juga dampak itu. Nah, jadi mungkin dengan meningkatnya teknologi ya, kan orang pada go paperless ya, tapi dari fakta yang pernah dilakukan riset, sebenarnya jumlah penggunaan kertas itu tetap meningkat setiap tahunnya. Itu dilihat dari jumlah peningkatan populasi gitu kan ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan juga adanya shifting perubahan dari packaging, dimana dengan online shopping yang meningkat terus meningkat setiap tahunnya, maka packaging dari kertas itu juga menyebabkan penggunaan kertas itu sangat meningkat dibandingkan dengan penggunaan kertas untuk menulis, karena kan udah bisa digantikan dengan gadget gitu ya. Jadi sebenarnya penggunaan kertas itu setiap tahunnya terus meningkat, tapi persentase penggunaannya itu berubah dari tahun-tahun sebelumnya, di mana lebih berfokus ke packaging, kertas packaging gitu. Namun dengan jumlah populasi yang meningkat juga, untuk penggunaan kertas untuk menulis juga tetap ada porsinya, dan itu semakin meningkat juga dibanding tahun sebelumnya sih. Berarti untuk sekarang rubah kertas itu ngambil donasi sampah kertas seperti apa aja, Afifah? Kita ini sekarang lebih berfokus pada kertas HVS ya, HVS bekas. Karena dari kita sendiri kita lihat penghasil sampah kertas terbesar itu kan dari HVS ya, mulai dari kantor-kantor itu biasanya mereka dengan banyaknya gitu ya kertas, dan saya sendiri juga sebagai orang yang masih kerja kantoran gitu, penggunaan kertas baru itu sangat hal biasa gitu, hal yang lumrah gitu. Terus karena di kantor juga kan biasanya salah ngeprint, salah apa, jadi jumlah sampah kertas yang dihasilkan dari kantor itu paling besar dari sampah kertas. Kemudian dari kampus juga gitu, saya sendiri juga kalau mundur 2 tahun ke belakang ya, waktu masih di mahasiswa itu ya, saya cenderung lebih suka menulis itu ya dengan kertas gitu. Jadi ya dari mahasiswa juga jumlah kertas itu sangat banyak, apalagi nanti mereka skripsi gitu, ngerjain tugas di kampus, kemudian nanti juga laporan kalau misalnya, terus juga mereka mungkin di organisasinya mereka pasti ngeprint gitu. Jadi kenapa kita memilih kertas bekas, karena kertas bekas HVS, karena itu jumlah sampah kertas bekas yang paling banyak ya jika dibandingkan yang lain, dan itu juga lebih mudah untuk diakomodir dari proses kita sebagai pihak yang membutuhkan kertas bekas tersebut gitu, ketimbang lainnya gitu misalkan. Karena kalau dari perorangan itu biasanya agak cenderung lebih banyak rintangan, bukan rintangan ya sih, cenderung lebih sulit lah gitu. Kalau misalnya dari perkantoran atau korporasi atau dari kampus gitu, biasanya mereka
bisa kerjasama sehingga mereka kertas-kertas yang mereka hasilkan itu akan diberikan ke kita gitu. Ketimbang kalau dari perumahan atau dari perorangan kan mereka jumlah kertasnya itu tidak sebanyak dari perkantoran ya gitu. Terus kertas juga biasanya mereka masih sangat beragam gitu, masih ada kertas koran gitu, kertas bungkus makanan gitu. Nah, sedangkan itu masih belum bisa kita terima. Tapi untuk sekarang itu sudah memiliki kontribusi besar untuk lingkungan di Indonesia. Terima kasih. Sama. Selanjutnya aku pengen nanya, harapan rubah kertas ke depannya untuk masalah sampah di Indonesia seperti apa? Ya, harapannya sih ingin terus bisa berkontribusi ya. Kontribusi dilakukan secara sustain, secara berkelanjutan gitu kan. Dimana kita ingin juga membantu mengedukasi masyarakat gitu kan. Mengedukasi masyarakat ini tidak hanya mungkin dengan isu kertas gitu mungkin ya, dengan isu-isu lingkungan yang lain gitu. Terus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya ya untuk bisa membangun Indonesia yang lebih peduli gitu terhadap masalah persampahan itu gitu kan. Jadi terus juga kedepannya juga kita pengen kertas hasil daur ulang ini bisa lebih banyak manfaatnya, dan tidak hanya kalau sekarang kan dari rubah kertas itu lebih fokusnya kepada pembuatan kertas untuk kartu nama, terus hang tag pakaian, terus juga notebook, terus ada juga wedding invitation dan untuk packaging barang gitu. Nah, kedepannya kita ingin bisa meningkatkan produksi dari kitanya sendiri gitu. Terus juga kita ingin bisa membantu juga sih masyarakat yang ingin belajar mengenai handmade paper making itu. Jadi kita memberikan pelatihan gitu sehingga mereka yang ingin mencoba sendiri dan ingin ikut juga gitu untuk membantu meringankan masalah sampah kertas ini. Dan buat teman-teman yang punya sampah kertas, ada tips nih dari rubah kertas. Gimana Afifah? Ya, tipsnya adalah yang pertama, sebenarnya yang paling penting itu adalah kita itu memiliki keinginan yang diikuti dengan aksi nyata ya. Jadi kalau aku sebagai dari pihak rubah kertas sendiri sering banget gitu nerima orang-orang yang saya pengen ngasih sampah kertas bekas nih, tapi ternyata itu hanya berhenti di keinginan saja gitu. Jadi kalau misalnya dari tips dari kita sendiri ya, mungkin untuk kertas biasanya pasti udah punya tempat yang khusus ya, maksudnya pasti di tempat yang kering. Nah, tapi yang paling penting itu adalah aksi nyatanya itu loh, gimana kalian itu kita semua ini benar-benar melakukan aksinya gitu, atau benar-benar memilahnya gitu, kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan sampah tersebut gitu. Karena biasanya masih berhenti di keinginan saja gitu, dari yang kita lihat-lihat sebelumnya gitu. Nah, untuk tips secara teknisnya gitu ya, yang pertama sih harus dipisahkan ya antara kertas yang masih bersih, maksudnya tidak terkena makanan gitu kan, terus juga tidak terkena cairan-cairan atau hal-hal bahan kimia gitu. Jadi kertas itu kering gitu ya, meskipun dia dari kertas bekas tapi tidak bekas naruh gorengan gitu, karena itu nanti akan menimbulkan jamur atau akan menimbulkan binatang-binatang yang lain untuk masuk gitu ya. Karena kan kalau kertas itu sebagai ya, jadi kertas-kertas itu dipisahkan lah di tempat yang kering gitu, yang pertama sih. Kemudian yang selanjutnya udah good point. Emang harus ada keinginan ya, tapi keinginan itu nggak bisa nyata kalau memang tidak ada aksi dari situ. Tapi ya itu, orang banyak yang ingin tapi aksi mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana aksinya. Karena itu perlu banget nih rubah kertas memberitahu kalau here rubah kertas loh ada, kita bisa daur ulang sama-sama kertas kamu menjadi kertas daur ulang yang bisa dipakai kembali, malah lebih lucu, lebih keren. Dan ya itu, orang-orang masih belum tahu juga solusi untuk dari sampahnya itu apa. Jadi you guys yang lagi mendengarkan podcast ini, rubah kertas akan menerima donasi sampah kertas kamu yang nanti akan dijadikan seperti undangan, kartu nama ya, dan bisa berbagai hal lain. Dan ada juga dia hand lettering juga, ada orangnya juga dari rubah kertasnya sendiri yang bisa hand lettering. Jadi kamu nggak usah perlu takut kalau fontnya itu tidak sesuai dengan keinginan, karena kamu bisa
custom di Rubah Kertas. So, it's so awesome. Thank you banget Afifa yang sudah datang hari ini untuk mengisi podcast Clinomic Radio. Senang banget dan merasa terinspirasi ya, karena memang sampah kertas itu ternyata memiliki dampak lingkungan dan harus diregulasi dengan baik agar tidak menjadi sampah. So, ada lagi yang mau disampaikan Afifa? Mungkin lebih secara personal kali ya, dan mungkin secara personal masalah lingkungan ini sebenarnya kalau di luar itu udah menjadi masalah yang sangat urgent ya, dan Indonesia sendiri sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar gitu, besar gitu harapan dari saya gitu ya, kita semua masyarakat Indonesia itu untuk mulai gitu ya, memulai melakukan aksi, tidak hanya berhenti di keinginan untuk mulai melestarikan lingkungan kita gitu. Karena ini lingkungan ini tidak hanya kita gunakan saat ini, namun juga akan digunakan kita di masa mendatang, akan digunakan anak dan cucu kita. Ya, betul sekali. Oke. Ini penutupan dari podcast hari ini. Semoga kalian merasa terinspirasi dengan cerita dari Afifa dan Rubah Kertas. Jangan lupa untuk cek blog Clinomic untuk tahu video dari Rubah Kertas dan juga produk-produk Rubah Kertas. Oke, see you in the next episode of Clinomic Radio.